Assalamualaikum. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan materi dari kelompok 5 yang terdiri dari 7 anggota. Yang pertama, Niputu Yulinda Srianti. Yang kedua, Molan Papua. Yang ketiga, Bayu Lesmana. Yang keempat, Vika Novita. Yang kelima, Afilia Tevaso. Yang keenam, Anindya Citra Mayuni. Yang ketujuh, Cici Hetika. Terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah konsep dasar sains yang telah memberikan tugas kepada kami kelompok 5. Baik, di sini saya akan membahas tentang tumbuhan monokotil. Apa sih tumbuhan monokotil? Jadi, tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji tunggal atau tidak terbelah. Contohnya, tumbuhan monokotil adalah jagung, bambu, padi, kangkung, rumput teki, kelapa, kunyit, jahe, dan anggrek pisang. Adapun ciri-ciri tumbuhan monokotil yaitu yang pertama, berbiji tunggal atau berkeping satu. Yang kedua, tidak membelah saat berkecambah. Yang ketiga, berakar serabut. Yang keempat, daun halus dan bertulang sejajar. Yang kelima, batang tidak bercabang dan beruas-ruas. Yang keenam, ujung batang dilindungi oleh koleoptil. Yang ketujuh, sebagai besar memiliki bunga yang tersusun dari mahkota bunga dan benang sari berjumlah 3 buah. Yang ke-8, tidak memiliki kalumbium pada batang. Jenis tumbuhan monokotil ada 5, yaitu yang pertama, Musaceae suku pisang-pisangan. Yang kedua, Orchidaceae suku anggrek-angrekan. Yang ketiga, Zingiberaceae suku jahe-jahean. Yang keempat, Arasaceae suku pinang-pinangan. Dan yang kelima, Poaceae graminea suku rerumputan. Apa itu tumbuhan dikotil dan apa saja ciri-cirinya? Tumbuhan dikotil sering disebut juga tumbuhan berbiji belah atau berkeping biji dua. Ciri-ciri tumbuhan dikotil: 1. Memiliki sepasang kotiledon. 2. Akarnya tunggang bagian kalitrogen. Struktur tumbuhan dikotil. 1. Daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang umumnya berbentuk lembaran. Daun memiliki fungsi sebagai tempat pembuatan makanan melalui proses fotosintesis. Kedua, batang-batang. Batang-batang merupakan bagian tumbuhan yang diperlukan tanah. Batang memiliki fungsi untuk tempat tumbuhnya daun dan sarana lintasan air, mineral, serta makanan. Ketiga, akar. Akar memiliki fungsi untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Letak akar ada di dalam tanah dan melekat. Akar juga berperan sebagai pondasi pada tumbuhan agar kokoh dan tegak. Struktur yang ada pada batang. 1. Epidermis. Epidermis adalah sebuah jaringan terluar batang dan disusun oleh organ-organ hidup dengan dinding organ yang tipis. 3. Korteks. Terletak pada lapisan endodermis. Ada 2 sel di korteks, yaitu kolenkim dan parenkim. 3. Endodermis. Endodermis terletak langsung di bawah lapisan epidermis. 4. Kambium. Kambium adalah sebagai pembeda tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. 5. Floem. Floem pada batang penyusun sel yang melingkupi berbagai sel-sel serat floem dan parenkim floem. 6. Xilem. Xilem adalah sel penyusun xilem meliputi elemen trakea serta xilem dan parenkim xilem. Contoh dan fungsi perkembangbiakan pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Cara berkembang biak pada tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan buatan. Yang pertama, vegetatif alami. Pada perkembangbiakan vegetatif alami, tumbuhan tidak melakukan perkawinan untuk memperbanyak diri.
Selain itu, cara ini tidak memerlukan bantuan dari manusia. Berikut jenis perkembangbiakan secara vegetatif alami. Yang pertama, spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora biasanya tidak memiliki biji. Jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora adalah lumut, tumbuhan paku, dan jamur. Yang kedua, umbi lapis. Umbi lapis adalah cara berkembang biak dengan menggunakan lapisan daun yang menebal. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bunga bakung, bunga tulip, bunga amarilis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, umbi batang. Umbi batang berkembang biak dengan menggunakan batang. Pada umbi batang, cadangan makanan disimpan di batang seperti umbi jalar, kentang, talas, bengkuang, dan gandum. Yang keempat, umbi akar. Berkembang biakan umbi akar terjadi pada bagian akar pada tumbuhan. Pada bagian akar akan membesar dan menjadi cadangan makanan bagi tumbuhan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah lobak, wortel, dan singkong. Yang kelima, tunas. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas akan memperbanyak jumlah dengan memunculkan tumbuhan baru di sekitar induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah pisang, bambu, dan tebu. Yang keenam, akar tinggal. Perkembangbiakan pada tumbuhan dengan akar tinggal sering disebut juga dengan rimpang. Pada tumbuhan baru akan muncul dari akar tumbuhnya yang masih dalam tanah. Jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah kunyit, temulawak, lengkuas, jahe. Yang ketujuh, geragi. Geragi sering disebut juga dengan stolon, merupakan berkembang biak dengan tumbuhan bagian batang yang menjadi cabang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah stroberi dan rumput teki. Vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah cara berkembang biak tumbuhan dengan campur tangan manusia. Tumbuhan dapat diperbanyak jumlahnya tanpa melalui proses perkawinan. Berikut beberapa cara pertumbuhan secara vegetatif buatan. Yang pertama, stek. Metode ini menggunakan cara memotong batang dan menanamnya kembali untuk menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan stek adalah mawar, tebu, anggur, kangkung, lavender, singkong, dan lain sebagainya. 2. Cangkok. Cara ini hanya bisa dilakukan pada tumbuhan berkayu. Metode ini dilakukan dengan menyayat batang atau dahan dan memunculkan akar baru. Tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau berkeping dua, seperti mangga, jambu, durian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, okulasi. Metode okulasi dilakukan dengan menempelkan tunas satu tumbuhan pada tumbuhan lainnya. Contoh tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan okulasi adalah kakao, mangga, belimbing, karet, dan kelengkeng. Yang keempat, kultur jaringan. Kultur jaringan memiliki cara lebih rumit daripada yang lainnya. Cara ini menggunakan bagian tumbuhan dan ditumbuhkan dalam laboratorium. Metode ini bisa menumbuhkan banyak tumbuhan dalam tempat yang sempit. Generatif. Perkembangbiakan dengan cara generatif adalah proses perkawinan. Tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan cara ini tentunya memiliki kelengkapan yang dibutuhkan, yaitu serbuk sari dan kepala putik. Pada proses perkembangbiakan generatif akan terjadi proses penyerbukan dan pembuahan. Proses penyerbukan. Pada perkembangbiakan generatif akan diawali dengan penyerbukan. Proses ini terjadi saat serbuk sari menempel pada putik yang kemudian akan menghasilkan bakal buah. Penyerbukan bisa terjadi dengan bantuan dari alam sekitar serta dari hewan-hewan kecil. Serbuk sari akan diterbangkan angin atau terbawa air hingga mengenai putik. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif adalah mangga, tomat, jambu biji, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi dua cara tumbuhan berkembang biak untuk memperbanyak jumlahnya. Pada cara berkembang biak tersebut, ada beberapa tanaman yang bisa memperbanyak jumlah dengan cara generatif dan vegetatif buatan. Nah, berikutnya di sini ada contoh dan fungsi perkembangbiakan pada hewan.
Yang pertama, ada perkembangan biakan ovipar. Apa itu perkembangan ovipar? Perkembangan ovipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur. Apakah ciri-ciri hewan ovipar? Nah, ciri-ciri hewan ovipar yaitu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, proses perkembangbiakan ovipar dimulai saat sel telur atau ovum dibuahi sperma, dan pembuahan tersebut dapat terjadi di dalam tubuh dan di luar tubuh. Contoh dari hewan ovipar, diantaranya hewan yang termasuk dalam Pisces, Aves, unggas, serangga, amfibi, seperti hewan ayam, bebek, kura-kura, burung, ikan, dan katak. Nah, yang kedua, di sini ada perkembangbiakan vivipar. Perkembangbiakan vivipar ini merupakan beranak atau melahirkan. Apakah ciri-ciri hewan vivipar? Ciri-ciri hewan vivipar adalah berkembang biak dengan cara melahirkan, diantaranya memiliki daun telinga. Contoh dari hewan vivipar diantaranya ada sapi, kambing, gajah, jerapah, paus, dan lumba-lumba. Nah, perkembangbiakan vivipar diawali saat sel telur yang dihasilkan betina dan merupakan sel telur tanpa cangkang dibuahi sperma dalam rahim hewan betina. Lalu, sel telur yang telah dibuahi akan berubah menjadi zigot dan tumbuh menjadi calon individu. Nah, dan yang ketiga, di sini ada perkembangbiakan ovovivipar. Perkembangbiakan ovovivipar merupakan proses bertelur dan melahirkan. Apakah ciri-ciri hewan ovovivipar? Ciri-ciri hewan ovovivipar yaitu telur menetas di dalam induk, kemudian anaknya keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan ovovivipar ialah reptil, diantaranya ular boa dan kadal. Proses perkembangbiakan ovovivipar terjadi saat bertelurnya hewan betina di dalam tubuh. Telur tersebut akan dibuahi oleh sel sperma dan dinamakan pembuahan. Setelah itu, indukan mengeluarkan telur dari tubuh, namun telurnya telah berupa embrio. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu contoh dan fungsi perkembangbiakan pada manusia. Seperti yang kita tahu, perkembangbiakan pada manusia dilakukan dengan cara kawin atau generatif. Dalam proses ini, perkembangbiakan secara kawin terjadi karena ada proses penggabungan antara sel sperma dan sel telur. Kemudian ada perkembangbiakan dan pertumbuhan makhluk hidup, di mana dalam perkembangbiakan dan pertumbuhan makhluk hidup memiliki proses perkembangan yang diawali dengan pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi ini merupakan peluburan sel sperma dari alat kelamin pria dengan sel telur yang disebut juga ovum. Proses tersebut terjadi di dalam rahim. Kedua sel kelamin itu akan melebur, selanjutnya akan menghasilkan zigot, dan zigot ini akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Setelah berumur 2 bulan, kemudian embrio bisa disebut sebagai janin. Janin yang di dalam rahim akan mendapatkan makanan dari ibunya melalui plasenta. Dan proses ini berlangsung selama 9 bulan sebelum bayi dilahirkan. Yang terakhir itu ada rahim, di mana rahim ini berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Kemudian di sini ada ciri-ciri perubahan laki-laki pada masa pubertas, yang ditandai dengan tumbuhnya rambut halus di ketiak, kedua suara jadi membesar, ketiga tumbuh jangkun, keempat tumbuh kumis, jabang, dan jenggot. Ini merupakan gambar dari sistem reproduksi pria. Yang pertama itu ada penis yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Kemudian ada struktum yang berperan untuk menjaga suhu tentis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Kemudian yang ketiga itu ada tensis, adalah alat kelamin bagian dalam, fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron.
Kemudian ada epididymis, merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya yaitu sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Kemudian yang kelima ada saluran uretra, adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya yaitu sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Vesicula seminalis, yaitu kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa, gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Yang ketujuh ada kelenjar prostat, terletak di bawah kandung kemih, yaitu yang berfungsi sebagai menghasilkan cairan yang bersifat asam. Yang terakhir ada kelenjar Cowper, menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Fungsinya untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Mohon dimaafkan karena kami ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.